Ya. Kepada warga jemaat Sidul Mulyo yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan Shalom. Sungguh kita semua bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena saat ini diri saya diberi kesempatan untuk menyampaikan suatu renungan yang berasal dari sebagian firman Tuhan yang dengan harapan kiranya akan menjadi berkat bagi kita semua. Sebelumnya marilah kita memuji nama Tuhan dengan lagu pujian KJ nomor 19, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Sekali lagi, Tuhanku Yesus, Raja segenap alam, Allah serta manusia, hendakku sembah, ku junjung tinggi, Kau harta rohku yang bakal. Mari kita tundukkan kepala. Ya Bapa Surgawi, besar kasih-Mu, besar kuasa-Mu, sungguh heran dan ajaib karya-Mu. Kau adalah Raja di atas segala raja, yang layak dipuji, disembah oleh segala bangsa di muka bumi ini. Karena Engkau adalah Tuhanku, Allahku yang agung. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih pada hari ini ya Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk menyampaikan suatu renungan yang kami ambil dari sebagian firman-Mu. Kiranya firman ini yang kami sampaikan ini sungguh menjadi berkat yang indah, berkat yang berlimpah bagi perkembangan kerohanian kami sebagai pengikut-Mu. Demikianlah ya Tuhan, dan kami serahkan renungan ini dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah berjalan dengan lancar dan tanpa gangguan apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar dalaman renungan ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 16 yang berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Marilah kita memuji nama Tuhan dari lagu pujian KJ nomor 392 ayat yang pertama saja. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji dengan lagu pujian. Ku siapkan hatiku untuk mendengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diambil dari Efesus 1 ayat 13 dan 14. Namun sebelumnya mari kita mohon petunjuk dari Tuhan supaya dalam mendengarkan firman Tuhan ini kita mendapatkan petunjuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan segala rendah hati, kami yang diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini sungguh mohon petunjuk. Sebab renungan ini, ya Tuhan, bagi kami sangat perlu. Karena firman yang kami bacakan, yang kami renungkan ini adalah firman yang hidup, yang kudus, yang penuh kuasa, dan sanggup untuk mengubahkan hidup kami menjadi baru, supaya hidup ini kami dapat melaksanakan perintah-perintah-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi. Dengan demikian hidup kami, sepanjang hidup kami, sungguh berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji dan memuliakannya. Demikian firman Tuhan. Dalam renungan ini, saya akan memberikan judul, yaitu Materai Roh Kudus. Sebagai ayat nas diambil dari ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada suatu ilustrasi tentang materai. Kuda banyak diternakkan oleh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena merupakan hewan komersial yang sangat berharga.
Untuk menandai kepemilikan kuda-kuda itu, pemiliknya akan membubuhkan suatu cap pada punggung kuda. Pemberian cap ini dilakukan dengan cara memanaskan besi yang berupa suatu gambar sebagai ciri-ciri dari kuda itu, sehingga tidak akan hilang gambar itu sampai seumur hidupnya. Hal yang sama juga akan terjadi pada saat kita percaya dan menerima Tuhan Yesus. Mulai saat kita dibaptiskan, sejak itu Tuhan memateraikan Roh Kudus kepada kita sebagai orang yang percaya dan siap untuk ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan memateraikan kita dengan Roh Kudus sebagai jaminan bagi kita. Materai ini tidak akan hilang selama-lamanya, kecuali apabila kita menyangkali kembali tentang keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus itu. Materai Roh Kudus yang kita miliki adalah tanda bahwa kita telah menjadi milik Tuhan dan berhak untuk menerima hidup kekal dalam Yesus Kristus. Di samping itu, sepanjang kita hidup di dunia ini, kita mempunyai berhak untuk menerima janji-janji Allah yang ditulis dalam seluruh Alkitab yang berupa firman Tuhan yang sungguh menjanjikan kita tentang hal-hal yang diantaranya adalah Tuhan senantiasa menyediakan berkat-berkat bagi kita. Tuhan senantiasa menyertai kita, melindungi kita, dan memelihara hidup kita, dan bahkan menuntun kita pada jalan yang lurus supaya kita tidak jatuh tersesat masuk ke dalam dosa kembali. Karena itu perlulah bagi kita semua untuk senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, karena di situ adalah memuat janji-janji Allah kepada kita semua. Dan kita akan menemukan janji-janji Allah yang berhak untuk kita miliki dan kita nikmati di dalam hidup ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sekian lama bagi orang dewasa, seperti saya sendiri yang sekarang ini sudah lansia, ikut Tuhan Yesus. Apakah kita merasa bahwa sebenarnya kita sudah dimateraikan oleh Tuhan berupa Roh Kudus? Sebab materai ini memberi kuasa kepada kita semua untuk menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus yang sudah dimateraikan, yang akan kita bawa kehidupan ini sampai ke janji Allah, yaitu hidup kekal di surga nanti, maka kita harus senantiasa melestarikan materai ini supaya jangan hilang dari kita. Sebab kalau kita misalnya saja sudah mengikuti kehendak diri sendiri tanpa mempedulikan firman Tuhan, perintah Tuhan, dan jalan yang sudah diberikan kita ini, maka sia-sialah materai itu karena akan hilang. Karena itu, marilah kita senantiasa mohon petunjuk dan mohon supaya hidup kita ini dikuasai oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga apa yang kita lakukan, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kita ini senantiasa mengikuti keinginan Roh. Sebab dengan keinginan Roh ini kita dapat memberikan korban persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup
yang kudus, yang berkenan, karena itulah sebagai ibadah yang sejati. Seperti yang ditulis di Rom pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Dengan demikian, sementara kami hidup di dunia ini tidak akan serupa dengan dunia ini, melainkan kita sudah diubahkan oleh pembaharuan budi, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibadah sangat perlu bagi kita, sebab itu adalah merupakan pengabdian kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan berkenan untuk tetap mengabadikan materai itu supaya tidak hilang. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kuda dari Bima atau dari NTT itu sudah ada tandanya, apabila kuda itu dipakai untuk pacuan kuda, orang akan tahu siapa pemiliknya, pemilik kuda itu, karena sudah ada tandanya. Demikian pula kita, kalau sementara hidup kita di dunia ini benar, penuh dengan kasih Yesus, penuh dengan kebenaran yang hakiki, senantiasa sikap hidup kita ini menuruti firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan memegang teguh perintah-perintah Tuhan, niscaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu marilah kita semua benar-benar melestarikan materai ini, karena materai ini sebagai bekal bagi kita, sebagai syarat bagi kita, supaya kita nanti diterima oleh Tuhan sebagai warga kerajaan Allah di surga. Demikianlah renungan ini kiranya menjadi berkat bagi pertumbuhan kerohanian kita, supaya kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian ada 3 hal setelah kita merenungkan firman tadi yang judulnya materai Roh Kudus. Yang pertama, apakah kita semua itu percaya bahwa kita sudah menerima Injil keselamatan? Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa kita telah dimateraikan oleh Roh Kudus? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah orang lain bisa melihat bukti bahwa kita telah dimateraikan oleh Roh Kudus? Marilah kita semua berusaha supaya kita tetap dalam posisi yang benar, sehingga kita dimateraikan oleh Tuhan berupa Roh penolong kita, supaya kita semua itu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah Bapa Surgawi. Demikian Tuhan memberkati. Marilah kita tundukkan kepala untuk berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, sumber dari segala kasih dan kebenaran, terima kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu. Oleh petunjuk kuasa Roh Kudus, kami dapat merenungkan sebagian dari firman-Mu sebagai bekal bagi kami, agar kami benar-benar menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan-Mu sendiri, sehingga kami dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Kiranya kami warga gereja GKJW Sidomulyo ini, ya Tuhan, benar-benar dapat melestarikan materai yang sudah diberikan kepada kami semua. Biarlah banyak orang atau siapapun saja dapat menilai, dapat merasakan bahwa kami sekarang ini adalah milik Tuhan, yang akan menjadi warga kerajaan Allah di surga. Kemudian kami berdoa, ya Tuhan, bagi seluruh orang yang percaya dimanapun berada, demikian pula Tuhan senantiasa menyertai, menuntun, dan membekali kasih dan kebenaran yang hakiki, sehingga menjadi orang yang benar di hadapan-Mu, sebab doa orang yang benar itu adalah besar kuasanya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat
bangsa dan negara kami di Indonesia ini. Biarlah di masa-masa pandemi saat ini ya Tuhan, kami diberi kekuatan, diberi kekebalan, sehingga tidak mudah masuk ke dalam wabah pandemi, yaitu virus corona. Dengan demikian ya Tuhan, kami beroleh keselamatan, beroleh kesehatan, karena Tuhan sendiri yang memberi kami kekuatan, keteguhan oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demikianlah doa permohonan kami ya Tuhan. Kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Marilah kita tutup doa ini dengan menundukkan kepala. Kasih karunia damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di surga, serta Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus, biarlah senantiasa menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.